Kisah gurunya Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, guru Imam Malik yang sangat terkenal, yang digelari dengan Rabi'atul Ra'yi. Kata Imam Malik, pernah suatu ketika guruku tidak punya ongkos untuk menuntut ilmu agama. Antum ingin ngaji nggak punya ongkos, naik angkot, starter motor ternyata bensin habis, empty tank. Kira-kira apa yang antum lakukan? Masuk kamar tidur, baca doa bismika Allahumma amut wa ahya udzur syar'i. Udah, kita tidur aja deh, nggak usah ngaji malam ini. Nggak punya duit, nggak punya fulus. Apa yang dilakukan Rabi'ah? Dia naik ke atap rumahnya, ba'a khosyaba saqfi baiti. Dia ambil gentengnya dan dia jual genteng rumahnya untuk ongkos thalabul ilm. Syu'bah bin al-Hajjaj tadi mengatakan apa? Man talabal hadits aflas. Barang siapa yang benar-benar menuntut ilmu hadis, dia bisa bangkrut atau dia akan bangkrut. Itu bukan isapan jempol belaka, dia sudah buktikan. Kata beliau, sampai-sampai bi'tu tista umi bisa ba'ati dananir. Aku pernah jual baskom ibuku seharga 7 dinar. 7 dinar berapa? 1 dinar itu 4,25 gram emas. Jadi kalau 1 dinar, anggap saja 2 juta lah emas jatuh harganya. Padahal nggak di atas 2 juta, anggaplah 2 juta. 7 kali 2 berapa? 14 juta. Jual baskom 14 juta untuk ongkos thalabul ilm. Ishaq bin Rahawayh, ulama yang sezaman dengan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, itu pernah menikahi janda hanya karena janda itu dapat warisan dari suaminya yang telah meninggal, buku-buku mazhab Syafi'i yang beliau tidak punya. Subhanallah, nikah dengan janda alasan utamanya bukan karena kecantikan, bukan karena harta, karena dia diwarisi atau dia mendapatkan warisan buku-buku Syafi'i. Nggak bisa didapatkan kecuali dinikahi dulu, iya apa tidak? Begitu jadi istri kan bukunya bisa kita baca. Ishaq bin Rahawayh, Hisham ad-Damashqi, gurunya Imam Bukhari atau syekhnya Imam Bukhari, dari Damaskus, untuk bisa berangkat dari Damaskus belajar dengan Imam Malik di Madinah, bapaknya harus jual rumah. Allahu Akbar, jual rumah untuk bisa duduk di majelis Imam Malik. Begitu dia sampai di majelis Imam Malik, beliau melakukan kesalahan dan akhirnya dipukul oleh asistennya Imam Malik atas perintah Imam Malik. 15 kali pukulan dalam riwayat. Antum buat kesalahan dipukul sama tuan guru antum, kira-kira antum terima apa enggak? Jujur aja, jawab dari lubuk hati yang paling dalam. Ikhlas apa enggak? Enggak ikhlas. Beliau juga enggak ikhlas. Tapi beliau fair, beliau jantan. Beliau bilang ke Imam Malik, qad zalamtani. Antum telah menzalimi diriku. Antum telah memukulku sebanyak 15 kali pukulan tanpa alasan yang jelas. Itu penuntut ilmu harus begitu, fair. Jangan main belakang. Di depan ustadz senyum-senyum, besok nggak mau datang lagi. Ini bukan penuntut ilmu. Jadi kalau antum merasa guru antum salah, nasihati, bicara di depannya. Antum telah zalim kepada ana. Antum pukul ana tanpa ada alasan yang jelas. Memang ana salah, tapi kan nggak pantas dipukul 15 kali. Fala aj'aluka fi hillin, aku tidak halalkan perbuatanmu. Subhanallah. Tegas apa tidak? Tegas. Tapi kita bisa paham perasaannya. Bayangkan jual rumah, terus sampai di majelis dipukulin, gimana nggak sedih? Iya apa enggak? Ini jual rumah. Makanya beliau mengatakan, aku tidak halalkan perbuatanmu. Apa kata Imam Malik? Imam Malik pun juga sangat kesatria. Fama kafaratuh. Kalau begitu, apa kafaratnya? Apa kompensasinya? Gimana caranya agar engkau halalkan kesalahanku? Nah, ini baru guru. Dia mengakui kesalahannya, nggak gengsi. Mentang-mentang jadi guru, mentang-mentang jadi ustadz, mentang-mentang jadi tuan guru. Peraturan pertama, ustadz nggak boleh salah.
Peraturan kedua, kalau ada perdebatan kembali ke peraturan pertama. Ustadz nggak boleh salah. Ini nggak benar. Jadi beliau akui, oke, ana salah sekarang. Sekarang bagaimana aku bisa memperbaiki kesalahanku? Apa kata Hisham ad-Damashqi? Kafaratuhu an tuhadditsani asyara haditha. Kafaratnya, engkau harus membawakan dan mengajarkan aku 15 hadis. Karena aku baru saja dipukul 15 kali pukulan. Bayarannya 15 hadis. Akhirnya Imam Malik membacakan 15 hadis. Setelah selesai, apa kata Hisham? Zidni fil darab, zidni fil hadis. Wahai Imam Malik, silakan engkau pukul aku lagi. Dengan catatan, ajarkan aku hadis lagi. Subhanallah. Fadhahika al-Imam Malik. Imam Malik tertawa. Lalu Imam Malik, idhab, udah pulang. Saking cintanya sama hadis, nggak masalah dipukul, yang penting bisa belajar hadis. Dan ketika ustadznya zalimin dia, ini kesempatan. Mungkin kalau nggak begitu, ustadznya nggak punya waktu untuk ngajarkan. Jadi kalau antum dizalimi oleh ustadz antum, namanya juga ustadz, kan bukan malaikat, pasti khilaf. Ini bisa dipraktekkan. Ustadz, kemarin antum punya salah sama ana nggak ikhlaskan. Waduh, gimana dong, masa antum nggak ikhlaskan? Dengan satu syarat, ajarkan ana arba'in nawawi sampai khatam. Begitu. Bisa nggak? Itu baru penuntut ilmu agama. Subhanallah. Itu para ulama. Pola pikirnya ilmu. Karena memang mereka memuliakan ilmu agama. Yahya bin Ma'in itu pernah biaya menuntut ilmu agama yang ia sudah keluarkan alfi dirham, 1 juta dirham, sampai sendalnya pun dijual. Nyeker. Udah habis biaya, nggak ada yang bisa dijual, udah jual sendalnya, dia jalan nyeker hanya untuk bisa ngaji. Abu Yusuf Al-Qadhi Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari, yaitu muridnya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, yang wafat pada tahun 182 Hijriyah. Muridnya Imam Abu Hanifah, ya. Bagaimana dia di nafas-nafas terakhir masih membahas tentang ilmu. Ketika dia akan meninggal dunia, ya, dia tidak ingin waktunya terbuang-buang. Dia ingin waktunya bermanfaat. Ketika orang-orang datang menjenguknya, ya, maka dia tetap bermuzakarah tentang ilmu. Berkata muridnya Al-Qadhi Ibrahim bin Al-Jarrah Al-Kufi Al-Masri, dia berkata, "Maridha Abu Yusuf sakit, fa ataituhu a'uduhu, aku datang untuk menjenguknya. Fa wajadtuhu mughman alaihi, aku dapat dia pingsan. Falamma afaqa, tatkala dia sadar, dia berkata kepadaku, ya Ibrahim, wahai Ibrahim," dia berkata kepada muridnya, "Ma taqulu fi mas'alah, apa menurutmu tentang permasalahan fikih ini?" Qultu fi mithli hadhihi al-hala, wahai guru, ini kondisi seperti ini masih bicara fikih. Qala wala ba'sa bidzalik, nadrusu la'allahu yanju bihi najin. Enggak apa-apa, kita belajar, siapa tahu ada yang selamat dengan masalah ini. Artinya ada yang dapat faedah, ya. Atau seorang bisa selamat dengan ilmu fikih ini. Maka dia berkata, "Ya Ibrahim, ayyuma afdal fi ramyil jimar?" Mana yang lebih afdal dalam melempar jamarat? Tentang ketika manasik haji. An yarmiyaha masyan aw raqiban, dia lempar jamarat sambil naik kendaraan, naik tunggangan, atau dia melempar jamarat sambil berjalan kaki. Qultu raqiban, maka kata muridnya, lebih afdal dia melempar jamarat naik tunggangan. Qala akhta'ta, kau salah. Aku jawab lagi, kalau begitu berjalan. Kata dia, akhta'ta, kau salah juga. Kataku, kata muridnya, kul fihima yardallahu anka. Kalau gitu, kul fiha, kalau gitu yang benar apa? Maka dia pun mentafsir, memperinci. Dia berkata, amma man kana yuqafu indahu lid-du'a, adapun yang melempar jamarat dengan niat berhenti untuk berdoa, fal afdal arnyarmiyahu masyan, maka yang paling afdal dia melempar jamarat sambil berjalan kaki supaya bisa berdoa. Adapun orang yang tidak ingin berhenti untuk berdoa, maka yang afdal dia melempar jamarat sambil naik kendaraan. Setelah itu aku meninggalkan dia, baru sampai di pintu rumahnya, tiba-tiba dia sudah meninggal dunia. Jadi subhanallah,
bagaimana semangatnya para ulama dahulu menuntut ilmu sampai di waktu terakhir mereka kata itu adalah zikir kepada Allah, berbicara tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, tentang fikih. Oleh karenanya Ibnu Hajar menyampaikan dalam salah satu bukunya bagaimana riwayat dari Al-Muzani menggambarkan tentang semangatnya Imam Syafi'i tentang ilmu. Ibnu Abi Hatim berkata, "Sami'tu Al-Muzaniya yaqul," aku mendengar Al-Muzani, murid Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i berkata tentang Imam Syafi'i bagaimana semangatnya dalam menuntut ilmu. Qila li Syafi'i, "Kaifa syahwatuka lil ilmi?" Kata Muzani, murid Imam Syafi'i. "Wahai Syafi'i, bagaimana syahwatmu terhadap ilmu?" Qala, "Asma'u bil harfi mimma lam asma'hu." Fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an tatana'amu bihi mithla ma tana'amtu bihi al-udhunan. Kalau aku dengar suatu ilmu yang belum aku pernah dengar sebelumnya, ya, maka badanku seluruhnya bersyahwat untuk bisa mendengar. Seandainya kakiku, tanganku, badanku punya telinga juga untuk mendengar. Aku berharap mereka mendapatkan kelezatan sebagaimana kedua telingaku mendapatkan kelezatan karena mendengar ilmu yang baru. Yang seperti itu. Kemudian ditanya lagi, "Kaifa hirsuka alaihi?" Bagaimana semangatmu dengan ilmu wahai Syafi'i? Qala hirsul jamu'ul manu' fi bulughi ladzatihi lil mal. Seperti semangat orang yang rakus dengan harta, yang dia mengumpulkan, dia pelit luar biasa kemudian dia dapat harta. Seperti itu rakusnya aku terhadap ilmu. Seperti orang yang lunas rakus terhadap harta. Fa kaifa talabuka lahu? Bagaimana kau menuntut ilmu? Kata Imam Syafi'i, talabul mar'atil mudhillati waladaha laisa laha ghairuhu. Seperti seorang ibu yang sedang kehilangan anaknya dan dia tidak punya anak yang lain dan dia sedang mencari anaknya. Betapa semangat ibu tersebut mencari anak yang hilang dan dia tidak punya anak kecuali anak tersebut. Ya, lihatlah bagaimana para ulama semangat dalam menuntut ilmu. Bagaimana mereka berkata, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu dari gendongan sampai masuk dalam liang lahat. Banyak sekali ya kisah-kisah para ulama, tidak mungkin saya bacakan semuanya, tapi di antaranya tentang seorang ahli hadis atau seorang ulama yang membeli pena dengan dinar. Dinar tuh kalau kita konversikan sekarang 4/4 gram emas. 4/4 gram emas. Kalau kita kalikan dengan harga emas sekarang berapa emas murni? 1 gram berapa? Taruhlah 1 juta sekarang. 1 juta. 4 berarti 4.250.000. 4.250.000. Pena nggak ada 4 juta, pena paling apalagi ya murah lah. Ya. Tetapi Isam bin Yusuf Al-Balkhi, seorang ahli hadis dari mazhab Hanafi yang wafat 215 Hijriah, dia pernah membeli pena dengan harga 1 dinar untuk menulis apa yang dia dengar tatkala itu, tidak ingin terluputkan dari ilmu tersebut. Ya. Kenapa? Karena umur pendek dan ilmu luas. Ya. Maka seorang harus jangan sampai waktunya pergi dan dia tidak memanfaatkan waktu tersebut untuk menuntut ilmu. Dan ini juga dilakukan oleh Muhammad bin Salam Al-Bikandi. Ya. Ketika dia sedang menuntut ilmu di suatu majelis imla itu gurunya mengimla, kemudian seorang menulis. Wa syekh yuhadditsu wa yumli. Sementara sang guru menyampaikan hadis dan mengimlakan. Tiba-tiba Muhammad bin Salam fankasara qalamu. Penanya habis atau patah atau habis. Fankasara qalamu Muhammad bin Salam. Maka kemudian padahal sang guru masih terus ngomong, gimana dia nggak bisa nyatat. Maka dia seorang bilang kasih pengumuman, qalamun bidinar. Siapa mau jual penanya 1 dinar? Semua orang lempar penanya. Dia tidak ingin waktunya terbuang. Cuma lempar, gimana? 4 gram emas 1 pena paling 2.000. Lihat bagaimana dia merasa yang penting waktu sangat berharga, ya meskipun harus berkorban dengan uang sebanyak itu. Oleh karena kalau kita dapat di bagian para alul hadis ketika mereka mencari hadis, mereka buang-buang harta, ya. Berjalan, bersafar, beli buku, beli pena, beli ini, banyak waktu mereka habis, duit mereka habis untuk mencari ilmu hadis. Makanya dikatakan man talabal hadis aflas. Barang siapa mencari ilmu hadis maka dia akan bangkrut, ya.